Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destantia Aurel Aulia, NIM J701-23080, Program Studi Farmasi Universitas Tadulako. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur obat furosemid dengan proses atme dan aktivitasnya. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan tentang furosemid. Furosemid merupakan obat golongan diuretik kuat yang bekerja terutama di ginjal untuk meningkatkan pengeluaran cairan dan elektrolit. Obat ini banyak digunakan pada kondisi seperti edema dan juga hipertensi. Keunikan dari furosemid sendiri itu terletak pada hubungan yang sangat erat antara struktur kimianya dengan perilaku obat di dalam tubuh, yaitu atme, serta efek farmakologinya. Selanjutnya masuk ke struktur kimia dari furosemid. Itu secara kimia, furosemid memiliki beberapa komponen struktur utama yang menentukan sifatnya, yaitu ada gugus asam karboksilat, gugus sulfonamid, cincin aromatik benzen, substituen klorin yang bersifat elektronegatif, dan juga rantai samping yang mengandung nitrogen. Kombinasi-kombinasi ini menyebabkan furosemid memiliki sifat seperti asam lemah, kelarutan dalam air terbatas, lipofilisitas sedang, dan kemampuan tinggi berikatan dengan protein plasma. Dari struktur-struktur tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana obat furosemid ini mengalami proses atme. Selanjutnya masuk ke proses absorpsi, di mana pada saat furosemid diberikan secara oral, proses absorpsi terjadi di saluran cerna. Struktur kimia furosemid sangat mempengaruhi tahap ini. Gugus asam karboksilat pada furosemid menyebabkan obat ini bersifat asam lemah. Dalam kondisi pH usus yang relatif netral hingga basa, gugus ini akan mengalami ionisasi. Bentuk terionisasi lebih sulit melewati membran lipid sel usus, sehingga absorpsi menjadi tidak sempurna. Bioavailabilitas berkisar 50 hingga 70% dan juga terjadi variasi respon antar individu. Selain itu, kelarutan furosemid juga yang rendah dalam air menyebabkan proses disolusi menjadi lambat, yang berdampak pada onset kerja yang tidak selalu konsisten dan juga pengaruh makanan terhadap penyerapan obat. Dengan demikian, struktur kimia furosemid itu menyebabkan obat ini memiliki absorpsi yang terbatas dan juga bervariasi, yang merupakan karakteristik khas dari furosemid. Setelah melalui proses absorpsi, selanjutnya itu ada proses distribusi. Setelah masuk ke dalam sirkulasi darah, furosemid akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Struktur furosemid sendiri, khususnya gugus asam karboksilat dan juga sulfonamid, menyebabkan obat ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap protein plasma, terutama pada albumin. Akibatnya, sekitar 95 hingga 99% furosemid terikat protein plasma dan hanya sebagian kecil dalam bentuk bebas yang aktif secara farmakologis. Dan juga untuk cincin aromatik pada struktur furosemid ini memberikan sedikit sifat lipofilik. Namun, karena dominasi gugus polar, distribusi ke jaringan akan tetap terbatas. Dampak dari hal ini, furosemid itu lebih banyak berada dalam sirkulasi darah, kemudian tidak mudah menembus sawar darah otak, dan distribusi ke dalam jaringan perifer relatif kecil. Ikatan protein yang tinggi juga berfungsi sebagai reservoir yang membantu mempertahankan konsentrasi obat di dalam plasma. Setelah proses distribusi, setelah itu masuk ke proses metabolisme. Furosemid mengalami metabolisme dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan obat-obat yang lainnya. Sebagian kecil furosemid dimetabolisme di hati melalui proses glukuronidasi, namun sebagian besar tetap dalam bentuk yang tidak berubah. Hal ini disebabkan oleh struktur kimia dari furosemid yang relatif stabil dan tidak memiliki banyak gugus reaktif untuk dimodifikasi oleh enzim hati. Akibatnya, efek dari furosemid ini lebih bergantung pada jumlah obat yang diekskresikan dan interaksi obat melalui enzim hati relatif rendah dibandingkan dengan obat lain. Dengan demikian, struktur furosemid berperan dalam membuat metabolisme menjadi minimal dan tidak dominan. Untuk proses yang terakhir itu ada ekskresi, yang dimana ekskresi merupakan tahap yang paling penting dalam farmakokinetika furosemid. Furosemid tidak hanya difiltrasi secara pasif di ginjal, tetapi juga mengalami sekresi aktif di tubulus proksimal. Proses ini sangat bergantung pada struktur kimianya. Gugus asam karboksilat yang bermuatan negatif memungkinkan furosemid ini dikenali oleh transporter anion organik di ginjal. Nah, melalui transporter ini, furosemid dipindahkan secara aktif dari darah ke lumen tubulus ginjal.
Ciri utama ekskresi furosemid itu ada sekitar 60 hingga 90% diekskresikan dalam bentuk tidak berubah dan juga ekskresinya cepat sehingga durasi kerja relatif pendek. Karena proses ini bergantung pada fungsi ginjal, maka pada gangguan ginjal efek obat dapat berkurang dan juga dosis mungkin perlu disesuaikan. Struktur kimia furosemid sangat menentukan kemampuannya untuk mencapai tempat kerja di ginjal melalui mekanisme sekresi aktif ini. Kemudian masuk ke hubungan struktur dengan aktivitas farmakologinya. Furosemid bekerja di bagian ascending limb dari loop of Henle di ginjal. Target utama dari furosemid adalah transporter Na+, K+2Cl-min. Struktur kimia dari furosemid memungkinkan interaksi spesifik dengan transporter ini. Gugus sulfonamid itu berperan penting dalam pengikatan ke protein transporter, kemudian gugus asam karboksilat membantu interaksi elektrostatik, cincin aromatik meningkatkan stabilitas dan afinitas ikatan. Akibat dari penghambatan transporter ini, reabsorpsi natrium, kalium, dan juga klorida terhambat, kemudian air tidak ikut diserap kembali, serta terjadi peningkatan produksi urin atau diuresis. Efek ini sangat kuat karena lokasi kerja dari furosemid berada pada bagian ginjal yang bertanggung jawab atas reabsorpsi ion dalam jumlah yang besar. Selain itu, ada hubungan struktur dengan kekuatan dan durasi efek. Struktur furosemid juga menentukan karakteristik efeknya. Efek kuat karena afinitas tinggi terhadap transporter Na+, K+2Cl-min. Onset relatif cepat karena mencapai ginjal melalui sirkulasi, dan juga durasi kerja pendek karena cepat diekskresikan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur furosemid ini tidak hanya menentukan apakah obat bekerja, tetapi seberapa cepat dan seberapa lama efeknya berlangsung. Dan terakhir itu ada hubungan struktur dengan efek samping. Struktur kimia furosemid juga berkontribusi terhadap efek sampingnya. Beberapa contohnya itu ada hipokalemia yang terjadi karena peningkatan ekskresi kalium akibat penghambatan transporter, kemudian hiponatremia dan dehidrasi disebabkan oleh kehilangan cairan berlebihan. Selanjutnya itu ada reaksi alergi. Gugus sulfonamid dapat memicu reaksi hipersensitivitas pada sebagian individu. Dan yang terakhir itu ada otoksisitas, itu jarang terjadi pada dosis tinggi atau penggunaan cepat secara intravena. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kimia berperan tidak hanya dalam efek terapeutik, tetapi dalam resiko efek samping. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu struktur kimia furosemid memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan seluruh perjalanan obat di dalam tubuh. Setiap gugus fungsi dalam molekulnya berkontribusi terhadap proses ATME dan aktivitas farmakologisnya. Dengan demikian, furosemid merupakan contoh nyata bagaimana struktur kimia suatu obat sangat menentukan keberhasilan terapi yang dihasilkan.